Selamat pagi, Fadriza. Selamat pagi, kawan-kawan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dulu prinsip nilai dasar dan akuntabilitas komunikasi media massa. Berikut nama kelompok kami. Lalu berikutnya. Koran merupakan salah satu media dalam memberikan berita informasi kepada khalayak luas. Koran identik dengan bentuk kertas koran diberisikan berita dan informasi yang sedang terjadi belakangan ini. Namun perkembangan era menjadikan koran harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Adanya tekanan serta dampak yang dapat oleh koran dari luar yang membuat koran harus bisa meninggalkan tekanan tersebut. Kebebasan dalam memberikan berita di dalam koran merupakan salah satu hal penting yang harus bisa didapatkan dalam pengertian isi koran. Kebebasan media dalam memberikan informasi tanpa adanya tekanan merupakan salah satu hal penting dalam bermedia. Kebebasan dalam media massa terdapat dua kebebasan, yaitu bebas untuk free for struktur, institusi, organisasi sosial, freedom of media, batasan-batasan perizinan, ekonomi komersial. Bebas mendirikan koran, majalah, televisi, bebas namun ada dampak negatifnya. Ketika mereka bebas melakukan apapun semakin lama, akan semakin bersaing dan akan kalah dengan yang lebih kuat lagi. Koran yang semakin banyak menjadikan kompetisi pasar dan media massa kita hari-hari ini sudah relatif didapatkan kendati kemudian melahirkan makna negatifnya. Beberapa tekanan berikutnya. Selanjutnya. Yang pertama dari aspek regulasi, pada masa penjajahan Belanda ada peraturan pertama mengenai pers yang dikeluarkan pada tahun 1856. Aturannya bersifat pengawasan preventif, ya sebagaimana tertuang dalam RR KB 84 1856. Isinya tersebut menyebutkan bahwa isi semua karya cetak sebelum diterbitkan dikirim terlebih dahulu kepada pemerintahan setempat. Penjabat justisi dan algemen sekretaria oleh pencetak atau penerbitnya dengan ditandatangani. Pada masa penjajahan Jepang, salah satu yang menjadi ketentuan dalam aturan itu bahwa semua jenis barang cetakan harus mengantongi izin publikasi atau izin terbit. Dalam ketentuan itu, bahwa pemerintah Jepang mempertegas bahwa berbagai jenis cetakan, termasuk media, harus melalui pemeriksaan sensor bala tentara Jepang. Lalu, pada aspek ekonomi, seperti yang telah kita ketahui, koran sebagai media itu digunakan sebagai sarana penyampaian pesan serta informasi yang dibutuhkan oleh khalayak ramai. Koran merupakan salah satu media penyampaian pesannya melalui percetakan. Hal itu membuat koran lebih mudah disimpan agar kita dapat membacanya berulang kali. Namun sering perkembangan zaman, media koran sebagai sarana penyampaian informasi telah tergantikan oleh media online, seperti aplikasi koran online dan media informasi online lainnya. Karena koran online lainnya lebih mudah diakses. Namun hal tersebut tentunya memiliki tekanan sendiri bagi perkembangan media koran dulu hingga sekarang. Khususnya dari tekanan ekonomi, tentunya untuk pembuatan media berita online kita membutuhkan sangat banyak biaya yang diperlukan. Lalu aspek ketiga yaitu teknologi. Semakin merebaknya globalisasi, maka semakin ketatnya persaingan bisnis koran. Lalu semakin singkat juga siklus yang berjalan antar informasi yang masuk ke dalam koran. Tuntutan selera konsumen yang semakin meningkat membuat koran dianggap mundur sebagai old media. Dengan berkembangnya teknologi, koran semakin tidak diminati karena segera munculnya koran digital yang mampu dibaca dimanapun, dan aktivitas organisasi koran telah dimasukkan ke dalam aplikasi dan otomatisasi teknologi informasi. Lalu aspek berikutnya, politik. Pada tahun 1996, pers seringkali dilihat sebagai masa suram. Pada masa itu, kehidupan kebebasan pers menyangkut isu politik telah berganti karena sistem pemerintahan yang berubah menjadi otoriter. Pada tahun 1957, terdapat SOB yang merupakan warisan hukum kolonial untuk memberikan kewajiban dalam mengontrol, mengatur, dan berkuasa atas kendali pers termasuk koran. Tahap awal pengusaha mengendalikan dan menguasai kehidupan pers terjadi pada 1 Oktober 1958 ketika penguasa perang daerah atau Perda Jakarta Raya mengeluarkan kewajiban surat izin cetak atau SIC. Lalu pada tiap penerbitan pers di daerah tersebut, penguasa benar-benar harus memasukkan SIC kepada semua koran yang terbit. Pada 1 Oktober 1958, Indonesia resmi menjadi pers yang bersifat tidak bebas dan kedap suara akan ketidaknyamanan orang-orang. Namun pada saat itu pers hanya menjadi alat dalam mendukung tindakan politik penguasa dan sama sekali tidak jujur dan terbuka pada kesalahan-kesalahan orang-orang di dalam politik yang seharusnya dikritik. Selanjutnya akan dilanjutkan Farhan. Selanjutnya yaitu dampak dari tekanan. Dampak dari tekanan terdapat ada 4, yaitu regulasi, ekonomi, teknologi, dan politik. Next. Regulasi media merupakan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan siapa yang mengatur, hubungan, serta operasional media massa.
Koran memiliki aturan yang mengatur jalannya operasional koran kepada khalayak. Tekanan yang sudah dijelaskan di atas memberikan dampak bagi koran, baik dampak baik maupun dampak buruk. Pada masa Jepang, tekanan yang didapatkan memberikan dampak, itu surat kabar dijadikan alat propaganda dalam memuji-muji pemerintahan Jepang. Dampak juga didapatkan, yaitu semua isi dari surat kabar dulu menggunakan bahasa Indonesia, namun berisikan berita mengenai pemerintahan Jepang. Next. Ekonomi. Tekanan yang diberikan pada media seiring berjalannya waktu selalu berbeda-beda. Media koran sebagai sarana penyampaian informasi telah tergantikan oleh media online, seperti aplikasi koran online dan media informasi online lainnya. Hal ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi para pekerja atau jurnalis, karena semakin berkembang pesatnya media baru, semakin ditinggalkannya media lama, yaitu surat kabar, di mana seseorang yang memiliki pekerjaan di bagian surat kabar atau koran akan mulai kehilangan pekerjaannya, karena sedikitnya pemasukan dari sebuah perusahaan, membuat harus terpaksa diberhentikannya karyawan-karyawan yang bekerja di bidang tersebut. Banyaknya perusahaan yang gulung tikar dikarenakan turunnya peminat koran juga merupakan salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi, karena banyak sekali seseorang yang bergantung kehidupannya dalam segi ekonomi ke sebuah perusahaan. Next. Teknologi. Jumlah wartawan berkurang. Hal ini diakibatkan oleh mereka yang tidak lagi dikirim ke daerah. Sekarang cukup menggunakan koresponden yang ada di daerah tersebut. Setelah itu saingannya yang semakin banyak. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jurnalis online yang muncul dan memberikan informasi yang setara dengan koran. Lanjutnya itu semakin hilangnya surat kabar cetak, semakin hari semakin susah dalam menemukan surat kabar cetak. Jumlah pembeli surat kabar cetak yang semakin berkurang dan hari ke hari dengan adanya perkembangan teknologi ini, di mana banyak berita yang diberitakan secara online membuat populasi pembeli surat kabar cetak semakin menipis. Next. Politik. Dampak yang diberikan terhadap wajibnya sebuah pers mendapatkan surat izin cetak atau SIC dalam melakukan penerbitan. Pers yang bersikap keras dan oposisional jangan berharap bisa dengan mudah untuk mendapatkan SIC dan menerbitkan surat. Terdapat kasus Indonesia Raya di mana penguasa tidak memberikan SIC kepada surat kabar yang dipimpin oleh Muchtar Lubis, dikarenakan ia memiliki kritik-kritik dan pandangannya yang tajam kepada penguasa. Contoh, setelah mengalami pengekangan pers pada masa Orde Baru saat ini, sudah ada kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers dan semakin berkembangnya teknologi, menjadikan para wartawan merasa mudah dalam mendapatkan informasi di era internet ini. Di negara Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur kebebasan pers, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak adanya penyensoran, pemberedelan, atau pelanggaran penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasinya. Berikut referensi yang kami gunakan. Kurang lebihnya terima kasih.